Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Saat ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Beracarlah, biarlah Roh Kudus mengajar menemui kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku,
mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin ya. Amin. Mengejar hadirat Tuhan itu perlu kesadaran dalam hati kita bahwa kita itu perlu Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Tuhan sudah mengetuk hati kita. Terserah kita mau membuka hati kita atau tidak. Karena tanpa hadirat Tuhan, hidup kita tidak akan ada Roh Kudus tentunya ya. Perlu kerjasama antara kita sama Tuhan untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Ada kemauan dari kita untuk mendatangkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah pasti rindu untuk mendatangkan hadiratnya dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan baca ya di Matius, Markus, Lukas. Kita baca mengenai pencobaan yang dialami Tuhan Yesus saat di padang gurun. Ditulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ditulis juga oleh Markus dan Lukas. Kita akan baca. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Allah dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Kita akan baca bagaimana Markus dan Lukas menulis. Ditulis di Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Itu Markus menulisnya ya. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dan selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan Ia akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini yang dikatakan Matius, Markus, Lukas ya, mengenai suatu kejadian yang dialami Tuhan setelah Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dicobai di padang gurun. Setelah dari sungai Yordan, Yesus dibawa ke padang gurun. Di sana berpuasa selama 40 hari. Di sini dikatakan dan selama di situ Tuhan Yesus tuh dicobai oleh iblis. Tetapi yang menarik ini ya, di situ jawaban Tuhan Yesus, sebab ada tertulis. Jadi semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu perkataan Roh Kudus, perkataan Tuhan yang pernah diucapkan kepada para nabi. Jadi yang sudah tertulis. Dan itu digunakan oleh Tuhan untuk apa? Menangkal semua pencobaan yang daripada iblis. Ini mengajarkan kita, kalau kita mau menangkal semua pencobaan yang dialami selama di bumi, senjata kita apa? Firman Tuhan. Sebab ada tertulis itu semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kita bahwa pencobaan atau hal-hal yang dikatakan iblis itu setiap hari kita dengarkan ya, entah itu sekilas muncul di pikiran kita kalau kita tidak fokus ke Tuhan ya, atau dikatakan juga orang-orang terdekat kita bisa dipakai, atau orang-orang sekitar kita, atau orang jalan. Senjata kita apa? Senjata kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita itu anak Allah. Bapa kita itu selalu melindungi kita. Sehingga kita apa? Sehingga kita terhindar dari pencobaan-pencobaan itu. Kamu itu tidak disayang bapakmu, tidak disayang ibumu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu tidak penting bagi keluargamu. Dah, kamu ikut sama dia aja. Lihat, dia temennya banyak. Mereka bisa melakukan apa saja yang enak-enak dan dengan sesuka hati, bahkan apa merugikan dirinya sendiri, yang bisa menghancurkan masa depan atau hidupnya. Karena apa? Merasa tertolak di keluarga, tidak diterima. Senjata kita apa? Senjata kita firman Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Contohnya lain lagi ya. Kita di kerjaan, ada teman-teman yang bisa berbuat untuk menyenangkan hatinya ya, dengan ngomongin orang, dengan menjelekkan orang. Senjata kita itu apa? Senjata kita firman Tuhan. Untuk apa? Untuk ikut serta di situ, di omongan toksik itu, atau menyingkir. Itu tergantung firman di hati kita tuh yang berbicara firman atau tidak. Dan ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di hati Tuhan itu firman. Jadi setiap pencobaan yang dilakukan iblis, jawabannya, senjatanya itu firman Tuhan. Karena setiap perkataan firman Tuhan yang pernah dilepaskan di bumi, ada Roh Kudus. Dan bila kita perkatakan, itu bukan perkataan biasa, ada Roh Kudus di situ. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Di dunia itu apapun bisa terjadi. Karena apa? Tuhan katakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu dari iblis. Pikiran iblis kalau Tuhan katakan. Padahal kita tahu banyak hal yang di dunia ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Jadi satu-satunya senjata yang bisa kita pakai itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimana
menguatkan kita, dan kita mempersatukan diri kita dengan orang-orang yang juga apa? Mempersenjatai dirinya dengan firman Tuhan. Sama-sama menjaga. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis, dan senjatanya adalah apa? Senjatanya adalah firman Tuhan. Ini senjata kita. Senjata kita untuk menangkal semua perkataan iblis. Kita dikatakan kamu itu ya di keluarga tidak penting, kamu di keluarga itu tidak dibutuhkan, kamu mendingan ikut si kelompok itu saja. Melihat mereka bisa saling mendukung dengan melakukan seenaknya, merugikan dirinya sendiri, tapi menurut mereka itu menyenangkan karena bisa melupakan masalah di rumah. Tapi senjata kita tuh firman Tuhan. Di kerjaan ada sekelompok orang yang bisa berbuat seenaknya, berbuat curang, dengan apa? Menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Senjata kita orang percaya tahu firman Tuhan. Karena sekali kita mengizinkan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, yang Tuhan katakan pikiran iblis, kita akan semakin ditarik iblis untuk menuruti segala kehendak dia, melakukan hal-hal yang bukan dari kehendak Tuhan, merancang-rancakan hal yang jahat untuk keinginan diri sendiri, merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk keuntungan diri sendiri. Itu tuh apa namanya? Pekerjaan iblis yang diselipkan di hati kita untuk menenangkan kita. Oh, melakukan itu tuh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Padahal sekali kita mengizinkan pikiran iblis, Roh Kudus itu pergi. Sekali kita mengizinkan pikiran yang bukan dari Tuhan, itu Roh Kudus pergi. Tidak mungkin gelap dan terang itu bersatu, dikatakan Tuhan sendiri. Tapi sekali kita memohon ke Tuhan, Tuhan itu dengan murah hati hadir, mengisi hati kita dengan Roh Kudus. Asal apa? Ada kerjasama kita dengan Tuhan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus untuk menangkal segala perkataan iblis yang dimana Tuhan dicobai. Itu firman Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai. Selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Apa? Karena saat itu Tuhan juga sedang kelaparan. Di padang gurun, kepanasan, kelaparan. Karena berpuasa. Dan di situ iblis setelah mencobai Tuhan tidak berhasil, iblis tetap mencari waktu yang tepat untuk mencobai Tuhan lagi. Tuhan aja dicobai, apalagi manusia. Perlu kita ingat, sekali kita mengizinkan pikiran bukan dari Tuhan, ya dari iblis, itu akan semakin menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu contohnya banyak. Karena apa? Karena Tuhan katakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu namanya pikiran dari iblis. Jadi perlu untuk menjaga hati kita. Itu ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Saat orang bisa seenaknya, berkata-kata seenaknya, hidupnya jadi enak, mendapat keuntungan gampang. Orang-orang yang ikut Tuhan itu harus menekan hatinya agar apa? Tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Allah. Agar apa? Agar Roh Kudus tetap tinggal di hati dia. Itu ada harga yang harus dibayar. Kalau orang lain bisa seenaknya, orang-orang yang ikut Tuhan itu harus bayar harga. Harganya apa? Yaitu tidak mengikuti orang-orang yang bisa seenaknya sendiri. Karena apa? Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Tuhan sudah katakan. Sekali kita berpikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan mengulangi lagi. Dan perlu apa? Minta bantuan Roh Kudus untuk apa? Mendatangkan hadirat Tuhan. Minta agar Roh Kudus tinggal lagi di hati kita. Sekali kita berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan seperti ketagihan melakukannya lagi. Karena apa? Karena enak. Tidak perlu bersusah payah mendapatkan sesuatu dengan mudah. Itu dunia yang iblis
tawarkan kepada Tuhan Yesus. Kalau menyembah Dia, dunia dikasihkan. Itu yang dilakukan iblis. Tuhan aja dicobai, apalagi manusia. Dan saat tidak berhasil, iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai lagi. Dikatakan di Lukas. Amin ya, ini mengajarkan kita bahwa senjata manusia itu firman Tuhan. Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Jadi perlu kita apa? Untuk selalu ingat perkataan Tuhan, bahwa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu namanya pikiran dari iblis. Minta bantuan Tuhan untuk dikuatkan. Minta dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus agar apa? Roh Kudus hadir lagi di hidup kita. Karena selama kita hidup, itu kesempatan kita untuk bisa memohon kepada Tuhan agar apa? Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Selama kita hidup, itu kesempatan kita. Manusia zaman sekarang itu ya, dari dahulu orang yang dipilih Tuhan aja bisa dijatuh-jatuhkan kok, apalagi orang biasa. Dari zaman Tuhan Yesus, itu kenapa? Manusia itu pikirannya itu mau enaknya saja, tidak mendengar kehendak Tuhan. Padahal segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu ada resikonya. Resikonya Roh Kudus pergi. Kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana kita bisa bertemu Tuhan? Jadi selama kita hidup, kesempatan kita untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Tuhan saja dicobai, apalagi kita. Amin ya. Amin. Di sini dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan Yesus dicobai. Setelah tidak berhasil, iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai. Ini Tuhan loh dicobai, apalagi manusia. Ingatkan diri kita untuk apa? Selalu memandang Tuhan. Amin ya. Amin. Ini kiranya menguatkan kita ya, meneguhkan kita untuk selalu ingat firman Tuhan, karena itu senjata kita untuk menangkal semua perkataan-perkataan iblis. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-Mu Tuhan, meneguhkan kami Tuhan, mengajarkan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan ini Tuhan menjadi benih yang baik Yesus, dapat menguatkan kami selalu Tuhan, menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau, untuk menjadi berkat-berkat bagi kami sampai ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Dan kami juga berdoa Yesus untuk setiap hal yang kami lakukan, pekerjaan, proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami, biarlah kami lakukannya seperti kami beribadah kepada-Mu Tuhan, sehingga hikmat-hikmat-Mu Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, bisa menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui pekerjaan atau proyek yang kami lakukan. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan di hidup kami, di pekerjaan, di keluarga, di
pergaulan, dimanapun kau tempatkan, biarlah hadiratmu ada di hidup kami, sehingga kami bisa berdampak yang baik kepada orang-orang yang kau izinkan hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dimanapun tempatnya, Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun, Yesus, yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan, berikan hikmat marifat yang daripadamu, mujizat-mujizat yang berbeda daripadamu, Tuhan, sehingga kesembuhan mereka dapatkan, mujizat masih ada. Untuk siapa orang yang rindu memiliki anak dan menambah momongan, Yesus, biarlah kau berikan kami anak cucu yang benar daripadamu, anak cucu yang takut akan kau, rindu untuk menjadi selalu berkat-Mu, anak cucu yang benar-benar dapat mempermuliakan namamu, Yesus. Dan kau juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup yang daripadamu, Yesus. Biarlah pasangan hidup kami ini, Tuhan, pasangan hidup yang benar-benar daripadamu, takut Engkau, Tuhan, mencintai Engkau, Tuhan, sehingga dapat mencintai kami seperti Dia mencintai Kau, Tuhan, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk siapapun, Tuhan, yang saat ini sedang rindu, Yesus, untuk rindu untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu, Tuhan, sesuatu hal yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Beri mereka berkat-Mu, Tuhan. Beri mereka terobosan-Mu. Setiap orang yang memiliki masalah, beri jalan keluar. Setiap orang yang beban berat, beri kelegaan. Berikan berkat-berkat-Mu, Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup mereka, Tuhan. Biarlah namamu yang dipermuliakan di dalam hidup mereka. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, karena Kau telah menjadi segalanya makan. Bagi kami makan, masih berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.